Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Fadilah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan politik di Indonesia yang yang disusun oleh Alif Aslam dan Maulidiyah. Nah, oke. Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke. Nah, dalam konteks sejarah dan perjuangan kemerdekaan masa kolonial di Belanda, sejak abad ke-19, Hindia Belanda menerapkan kehidupan politik di bumi. Tidak ada ruang formal bagi rakyat untuk belajar atau berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Nah, pendidikan politik praktis baru muncul melalui organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang terjadi di tahun 1908, Serikat Islam di tahun 1912, dan kemudian Partai Nasional Indonesia yang di tahun 1927 yang menjadi wadah pembelajaran kepemimpinan, komunikasi massa, dan strategi perjuangan kemerdekaan. Nah, peran organisasi pergerakan melalui rapat-rapat majalah dan sekolah politik, landrat atau kursus kepemimpinan. Nah, kader pergerakan belajar soal konsep kenegaraan, hak-hak warga negara, serta teknik mobilisasi massa. Nah, pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama di tahun 1945 hingga 1966, setelah proklamasi 1945, Indonesia menghadapi tantangan konsolidasi negara dan konflik internal atau agresi militer Belanda, Belanda 1-2, PKI, PRRI, atau Permesta. Nah, pendidikan politik oleh pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno memanfaatkan PKI, partai-partai politik, dan lembaga negara, misalnya Kementerian PDNK, untuk menanamkan ideologi nasionalistik dan demokrasi terpimpin. Kurikulum formal sekolah dan perguruan tinggi memasukkan materi Pancasila Undang-Undang 1945 serta pengertian demokrasi terpimpin. Nah, di masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, keterbatasan kebebasan politik di bawah Soeharto. Ruang partisipasi politik sangat dibatasi. Hanya 3 partai resmi, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, dan ormas yang diawasi ketat. Pendidikan politik instrumental. Program mobilisasi politik rakyat dan kursus kader Golkar dijalankan untuk mendukung stabilitas rezim. Pendidikan kewarganegaraan formal, mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan difokuskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana pengembangan sikap kritis. Nah, kita masuk era reformasi dan demokratisasi di tahun 1998 hingga kini, kebangkitan civil society. Pasca 1998 muncul ratusan LSM dan pusat studi politik yang aktif mengadakan pelatihan, lokakarya, dan seminar tentang democratic citizenship dan good governance. Nah, terus kita memasuki reformasi kurikulum formal. PPKN diubah menjadi Pancasila dan kewarganegaraan PPKN dengan kurikulum yang menekankan kompetensi, berpikir kritis, partisipasi politik siswa, dan penghormatan terhadap HAM, hak asasi manusia. Nah, penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Undang-undang Pemilu dan Undang-undang KPU mewajibkan penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP menjalankan program sosialisasi pemilih, termasuk simulasi pencoblosan di sekolah dan komunitas, program non-formal dan informal. Partai politik wajib memilih sekolah kader LSM seperti Perhimpunan Politik Indonesia atau P3I dan Pusat Kajian Demokrasi, melakukan pendidikan politik berbasis penelitian, media sosial, dan komunitas digital juga menjadi wahana internal. Nah, adapun tantangan dan peluangnya ke depan. Tantangannya itu apatisme pemilih pemuda, penyebaran misinformasi atau hoax, dan intoleransi. Nah, tapi ada juga peluangnya, yaitu memanfaatkan teknologi e-learning, gamifikasi politik, penguatan kurikulum merdeka belajar, serta kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, LSM, dan pemerhati. Demokrasi
dengan memaknai pendidikan politik tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan kritis dan karakter demokratis. Indonesia terus berupaya menata ulang strategi pendidikan politik sesuai dinamika zamannya. Nah, itulah tadi secara latar belakang pendidikan politik di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pengertian politik di Indonesia. Nah, proses pembelajaran untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan politik, membentuk sikap kritis dan kesadaran politik agar aktif dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Nah, definisinya itu pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang menanamkan pemahaman tentang sistem politik, mekanisme pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi, sehingga warga negara dapat berperan serta secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun juga landasan hukum pengertian politik di Indonesia. Ya, landasan hukumnya itu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1. Nah, yang berbunyi setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pendidikan. Nah, tercantum juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum formal. Nah, terus di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dan undang-undang pemilu yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan pemilih. Nah, kita masuk ke materi perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Nah, yang pertama itu awalnya fokus pada nilai kebangsaan dan nasionalisme di sekolah. Terus meluas ke jalur non formal seperti pelatihan, seminar, dan diskusi organisasi. Nah, terus kita memasuki era digital, pendidikan politik berbasis media sosial, webinar, dan diskusi daring. Nah, perkembangannya itu yang pertama dimulai dari warisan kolonial dan pergerakan nasional abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Hampir sama tadi dengan latar belakangnya, tapi kita sini memasuki perkembangannya. Oke. Nah, di perkembangan pertama itu ruang belajar politik rakyat sangat terbatas. Pergerakan nasional seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1912 menjadi sekolah politik pertama di mana kader belajar organisasi, retorika, dan strategi perjuangan. Nah, sekolah politik pergerakan, majalah, rapat, dan kursus kepemimpinan Landrat menanamkan kesadaran berbangsa serta hak-hak politik. Nah, terus kita masuk ke perkembangannya kedua itu di masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1966. Formalnya itu kurikulum PPKN awal. Nah, setelah proklamasi, materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi sebagai fondasi ideologi negara. Nah, non formalnya itu mobilisasi partai dan ormas, partai politik dan organisasi masyarakat. Misalnya itu Pemuda Rakyat Gerwani mengadakan kaderisasi, lokakarya, dan pelatihan tentang demokrasi terpimpin. Nah, memasuki Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998, instrumentalisasi PKN, pelajaran Pancasila, dan kewarganegaraan di sekolah difokuskan pada legitimasi rezim, lebih menekankan hafalan dan loyalitas ketimbang diskusi kritis. Sekolah kader partai Golkar, PPP, dan PDI menyelenggarakan kursus kader untuk membentuk loyalis rezim masyarakat sipil yang sangat berkembang. Nah, kita memasuki era reformasi di tahun 1998 hingga 2010-an awal. Demokratisasi kurikulum PPKN direformasi menjadi penekanan pada berpikir kritis, dialog, hak asasi, dan partisipasi siswa. Nah, maraknya LSM dan think tank. Lembaga seperti Perhimpunan Pendidikan Politik Indonesia atau P3I, Pusat Kajian Demokrasi, dan Indonesia Corruption Watch menggelar
workshop, seminar, dan program belajar warga, Citizen Academy. Nah, masuk di masa konsolidasi demokrasi dan inovasi di tahun 2010-an hingga kini, pendidikan pemilih terstruktur. Nah, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengembangkan modul sosialisasi pemilu, ah, simulasi pemungutan suara di sekolah, dan platform daring belajar ilmu, integrasi teknologi, e-learning, politik, MOC tentang demokrasi, aplikasi kuis interaktif, kanal YouTube resmi lembaga negara, memudahkan akses bagi generasi muda. Nah, ada pun juga gamifikasi dan media sosial. Nah, yaitu game simulasi calon legislatif, push Instagram Story, serta kampanye digital interaktif menumbuhkan minat pemilih muda dan memerangi apatisme. Nah, tantangannya juga ada, yaitu saat ini hoax dan polarisasi. Penetrasi misinformasi di media sosial menuntut literasi politik digital yang semakin tinggi. Nah, partisipasi politik aktif, tendanya keikutsertaan pemilih muda menegaskan perlunya metode pembelajaran yang lebih engaging, misal debat publik interaktif, studi kasus real time. Nah, pengukuran dampaknya itu pemerintah dan LSM masih berupaya menyusun indikator yang tepat untuk menilai efektivitas program pendidikan politik. Nah, ada pun juga peluangnya ke depan, kolaborasi multisektor, sinergi sekolah, universitas, KPU, LSM, dan platform teknologi untuk kurikulum dan konten terpadu. Pendekatan community based di learning membawa pendidikan politik ke level desa adat melalui forum warga dan parlemen anak. Nah, evaluasi riset dan terapannya juga pengembangan riset action research juga itu terus memperbaiki metode dan materi pendidikan politik berdasarkan data lapangan. Dengan demikian pendidikan politik di Indonesia bergerak dari transfer ideologi ke arah pemberdayaan kritis warga negara didukung inovasi digital dan model pembelajaran partisipatif yang terus berkembang. Nah, adapun juga fungsi pendidikan di politik. Nah, yang pertama itu membentuk tata laku individu agar adaptif dengan lingkungan politik, membangun masyarakat dengan sikap politik yang mendukung demokrasi, serta mencetak pemimpin muda yang berintegritas dan visioner. Nah, apa sih itu pembentukan kesadaran politik? Yaitu membantu warga negara memahami sistem politik, mekanisme pemerintahan, hak dan kewajiban politiknya, sehingga tumbuh sikap partisipatif dan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pengembangan kompetensi kewarganegaraan, yaitu melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi publik, negosiasi, dan pengambilan keputusan kolektif yang dibutuhkan dalam proses politik, misalnya debat, musyawarah, ataupun kampanye. Nah, legitimasi dan stabilitas sistem politik. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat lebih mampu menerima atau mengkaji ulang kebijakan publik secara rasional, mengurangi konflik, dan memperkuat kepercayaan institusi negara. Nah, fungsi keempat itu sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Nah, menanamkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, toleransi, dan pluralisme, sehingga warga menghormati perbedaan pendapat dan menolak kekerasan politik. Nah, terus juga mobilisasi dan partisipasi aktif, mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari pemilu, musyawarah desa, hingga aspirasi melalui LSM atau media sosial sebagai wujud nyata tanggung jawab warga negara. Nah, terus juga bisa meningkatkan integrasi sosial, yaitu menyatukan beragam kelompok, baik itu etnis, agama, golongan umur dalam kerangka nilai bersama, mencegah fragmentasi sosial dan polarisasi politik. Nah, terus juga mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat,
itu memberikan akses informasi dan keterampilan sehingga kelompok marginal misalnya pemilih pemula, masyarakat adat, perempuan dapat bersuara dan berkepentingan setara dalam proses politik. Nah, evaluasi dan kontrol publik membekali masyarakat dengan kapasitas untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui audit sosial, pelaporan korupsi, atau partisipasi di lembaga pengawas seperti Bawaslu, sehingga tercipta akuntabilitas. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi di atas, pendidikan politik berperan krusial dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, responsif, dan inklusif di Indonesia. Nah, meningkatkan pengetahuan politik, membekali warga negara dengan pemahaman tentang sistem. Nah, kita memasuki tujuan pendidikan politik, itu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mendorong partisipasi politik aktif dan bertanggung jawab, membentuk warga negara kooperatif, toleransi, dan solidar, mengembangkan etika dan tanggung jawab politik. Nah, ada pun juga tujuan-tujuan yang lain, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan politik, membekali warga negara dengan pemahaman tentang sistem pemerintahan, proses pembuatan kebijakan publik, hak-hak dan kewajiban politik, serta mekanisme lembaga negara. Nah, terus mengembangkan sikap demokratis, menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga lahir warga yang terbuka, menghormati HAM, dan menolak kekerasan dalam politik. Terus melatih keterampilan kewarganegaraan, yaitu mendorong kemampuan berpikir kritis, berdialog secara konstruktif, negosiasi, serta pengambilan keputusan kolektif, misalnya melalui simulasi pemilu, debat publik, atau musyawarah. Nah, terus tujuan selanjutnya itu mendorong partisipasi aktif, memotivasi masyarakat termasuk kelompok marginal seperti pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat untuk terlibat nyata dalam proses politik, pemilu, musrenbang desa, atau advokasi kebijakan. Nah, tujuannya juga memperkuat legitimasi institusi dengan warga yang teredukasi, kepercayaan terhadap lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara pemilu meningkat sehingga stabilitas akuntabilitas pemerintahan terjaga. Nah, tujuannya juga mencegah apatisme dan politisasi melalui literasi politik digital. Pendidikan politik berupaya menangkal hoaks, menurunkan sikap apatis, serta meredam polarisasi masyarakat berbasis identitas, membangun kesadaran kolektif, menyatukan beragam kepentingan dan golongan masyarakat dalam kepedulian bersama terhadap isu-isu publik, seperti lingkungan ekonomi dan sosial, sehingga terwujud kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Dengan mencapai tujuan ini, pendidikan politik berperan penting dalam mencetak warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Nah, adapun bentuk-bentuk politik. Nah, yang pertama itu pendidikan politik formal, yaitu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi, sekolah, dan perguruan tinggi dengan kurikulum terstruktur. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Mulai dari SD hingga SMA atau SMK, mata pelajaran ini mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara, nilai Pancasila, sistem pemerintahan, dan serta mekanisme demokrasi. Mata kuliah ilmu politik dan ilmu pemerintahan di perguruan tinggi, program studi ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan hubungan internasional memberikan landasan teoretik dan metodologis tentang politik, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Nah, kurikulum Merdeka Belajar seperti integrasi proyek-proyek partisipatif seperti simulasi musyawarah desa, debat publik mahasiswa, atau penyiapan draft kebijakan sekolah.
Nah, bentuk kedua itu pendidikan politik non formal. Kegiatan belajar di luar jalur pendidikan resmi yang bersifat terencana dan berkelanjutan, seperti sekolah kader partai politik. Setiap partai politik wajib menjalankan program kaderisasi, pelatihan ideologi partai, strategi kampanye, dan pengelolaan organisasi. Nah, lokal karya, seminar, dan pelatihan oleh LSM dan CSO itu lembaga seperti Perhimpunan Pendidikan Politik Indonesia atau P3I Indonesia, Corruption Watch, dan Konstan Konstas rutin menyelenggarakan workshop tentang demokrasi, anti korupsi, dan program kebijakan. Nah, program spesialisasi pemilu oleh KPU dan Bawaslu, modul dan simulasi pemilu di sekolah, roadshow pemilu di kampus, serta pelatihan pengawasan pemilu bagi relawan. Nah, bentuk ketiga itu pendidikan politik informal, yaitu proses pembelajaran yang terjadi secara alami melalui interaksi sehari-hari, seperti keluarga dan komunitas, diskusi isu-isu publik dalam keluarga, organisasi keagamaan, atau kelompok pemuda yang membentuk kesadaran politik sejak dini. Ada juga media massa dan media sosial, berita talk show, podcast, blog, serta konten infografis di Instagram, TikTok, dan YouTube menyebarkan pengetahuan politik dan menstimulasi opini publik. Dan juga budaya populer dan seni politik, musik protes, teater rakyat, komik strip, dan mural jalanan sebagai medium kritik sosial dan pendidikan politik massa, walau banyak diciduk. Dengan saling melengkapi antara formal dan non formal dan informal, pendidikan politik di Indonesia berupaya membentuk warga negara yang berpengetahuan, keterampilan politiknya terasa, serta demokrasinya kuat. Beberapa poin. Nah, ada pun juga urgensi pendidikan politik. Yang pertama itu menangkal apatisme dan sinisme politik, yaitu rendahnya partisipasi terutama di kalangan generasi muda, menunjukkan banyak warga yang acuh tak acuh terhadap proses politik. Pendidikan politik dapat membangkitkan minat, membentuk kesadaran bahwa setiap suara dan sikap mereka punya dampak nyata pada pemerintahan dan kebijakan publik. Dan kedua itu melawan hoax dan disinformasi. Di era digital, informasi politik beredar sangat cepat, tetapi belum tentu akurat. Dengan literasi politik yang baik, masyarakat mampu membedakan fakta dari hoax sehingga tidak mudah terprovokasi dan terjebak narasi palsu yang bisa memecah belah. Nah, yang ketiga itu memperkuat demokrasi dan akuntabilitas. Demokrasi jadi menuntut warga yang teredukasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menuntut transparansi, serta menegakkan akuntabilitas. Pendidikan politik mempersiapkan warga untuk melakukan kontrol publik, misalnya melalui audit sosial, pelaporan korupsi, atau partisipasi dalam musyawarah publik. Nah, secara keseluruhan urgensi pendidikan politik Indonesia terkira pada perannya yang krusial untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan bahwa pemerintahan bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Nah, dengan memperluas dan memperdalam program pendidikan politik di semua ranah seperti formal, non formal, dan informal, kita membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan demokrasi yang sehat dan inklusif. Nah, kita memasuki masalah politik di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, rendahnya partisipasi politik masyarakat, khususnya pemuda. Yang kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Tiga, politik dinasti dan pragmatisme yang menghambat generasi. Masih banyak tua-tua bangsa yang masih menempati kursi politik. Nah, yang keempat, politik uang dan korupsi yang merusak demokrasi. Contohnya itu serangan pajak. Nah, terus selanjutnya kesenjangan akses pendidikan politik. Masih banyak masyarakat belum bisa mengakses keseluruhan informasi, sehingga banyak pejabat memanfaatkan hal tersebut. Nah,
terus juga konflik politik dan polarisasi sosial. Nah, ada pun juga peran pemuda dalam dunia politik. Yang pertama itu sebagai agen perubahan, terutama bagi mahasiswa. Kita itu dituntut sebagai agen perubahan, agents of change. Nah, jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, kita sebagai agen perubahan harus bertindak untuk menyadarkan pemerintah untuk mengubah kebijakan itu. Nah, itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi demokrasi, membentuk karakter kritis dan mandiri, dan penggerak partisipasi politik dan agen perubahan saja. Nah, kesimpulannya itu pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami hak dan kewajiban serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem politik. Di tengah tantangan seperti apatisme, hoaks, politik uang, dan rendahnya partisipasi, pendidikan politik harus terus dikembangkan baik secara formal dan formal maupun melalui media digital. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi sehat, stabil, dan berkelanjutan serta memastikan lahirnya generasi bangsa yang berintegrasi dan siap menjadi agen perubahan. Oke, sekian itu saja dari saya. Nah, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, komen jika ada yang mau ditanyakan. Nah, sekian dari saya, Ahmad Fadilah. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.